Pagi semua. Hari ini aku mau buat jus. Jadi mulutku mulai nggak enak kan. Jadi em, aku tiap pagi sekarang minum jus. Ini aku mau buat jus segar dari sayur-sayuran. Aku punya seledri, blender. Jadi setelah seledri dipotong-potong, dicuci dulu ya. Potong biar masuk ke sini. Soalnya punya aku jusernya kecil. Ini disingkirkan, nggak usah dipakai. Nanti buat kompos. Membantu. Jadi kata dia pakai yang lemon yang ini lebih kegedean. Jadi dia pakai yang kecil aja. Jadi kita perlu airnya nanti dituang ke juicer. Yes please. Nah, setelah jadi aku tambahin sedikit air. Lalu aku saring. Tada, sudah jadi. Fresh? Fresh. It needs orange juice in that a little bit. Ya. Bau seledri. Amat. Hari ini aku mau cerita bagaimana asal mulanya aku tahu kalau aku kena kanker payudara. Jadi tanggal 25 Mei itu aku pertama kali ke dokter. Sebelumnya tuh aku kan kerja di restoran. Jadi aku masak, lalu juga bantu bersih-bersih. Jadi kan selalu ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Nah, setelah itu aku berhenti karena corona. Waktu masih kerja di restoran, aku tuh ngerasa punggung dan lengan bagian kiri itu sakit. Aku pikir ya biasa lah ya karena kebanyakan angkat yang berat-berat. Nah, setelah itu sekitar bulan April, aku tuh mulai ngerasa ada benjolan di sebelah kiri, di payudara bagian atas. Jadi waktu mandi aku kan um, membasuh sekalian meraba ya. Lalu aku merasa ada benjolan. Lalu aku bilang sama suamiku, dia bilang kamu harus cek ke dokter karena di Australia itu banyak wanita yang kena kanker payudara. Waktu itu kita berdua itu sama-sama nggak kerja. Sampai sekarang juga masih sih belum karena corona. Jadi aku mikirnya, oh harus ke dokter. Dokter di Australia tahu sendiri pasti mahal. Jadi aku pikir, nggak usah. Pasti ini cuman karena, mungkin karena um, sakit yang dari punggung itu mungkin lari ke payudara, jadi mengakibatkan benjolan. Aku mikir seperti itu. Jadi aku bilang sama si Mods, nggak usah ke dokter, paling juga bentar lagi nggak apa-apa. Tapi terus benjolan itu tuh masih ada, terus masih ada. Lalu Mods paksa aku, katanya, udah kita harus ke dokter katanya. Ya udah, kita ke dokter tanggal 25 Mei. Sama dokter diperiksa, dokternya perempuan. Uh, Dia kan suruh aku buka baju terus dicek, diraba sama dia, diteken gitu. Terus
Dia bilang sakit nggak di sini, sakit nggak di sana. Terus aku harus gerak-gerakin ini. Coba ini digerakin ke sini sakit nggak, begini sakit nggak gitu. Waktu itu sih belum begitu sakit. Jadi aku bilang sama dokternya nggak sakit kok. Nah terus dokternya bilang, oh mungkin ini bukan kanker payudara. Soalnya kamu nggak ngerasa sakit. Tapi untuk memastikan kamu harus scan, harus di X-ray katanya gitu. Jadi dokternya kasih aku rujukan ke rumah sakit. Jadi itu sebutannya namanya sebetulnya radiologi. Nah, jadi di daerahku ini ada dua rumah sakit besar. Yang satu privat, swasta, yang satu lagi umum. Yang swasta namanya Santo Vincent, yang umum namanya Lismore. Nah, aku dirujuk ke Santo Vincent rumah sakit untuk melakukan radiologi. Jadi begitu sampai di sana, itu seminggu kemudian setelah tanggal 25 Mei, aku di X-ray. Jadi semua sistem kesehatan di Australia tuh sudah terhubung satu sama lain. Antara rumah sakit dengan dokter dengan klinik itu semuanya jadi satu. Jadi tinggal masukin ke komputer, mereka sudah tahu satu sama lain. Jadi pihak radiologi bilang, oh nanti hasil labnya kita kirim ke dokter katanya gitu. Nah terus nggak lama setelah aku X-ray, aku dapat telepon dari dokter. Dokterku namanya Louis. Dokter Louis tiba-tiba telepon, kamu bisa nggak antara besok atau lusa kemari katanya. Beberapa hari kita ke klinik ke uh, ke dokter Louis. Terus waktu aku pertama kali lihat mukanya dokter Louis menyambutku di depan pintu, mukanya tuh udah serius. Aku tuh udah yang waduh, apa ini beneran kanker? Tapi aku kan nggak punya riwayat keluarga kanker. Terus aku juga nggak makan yang macem-macem. Jadi nggak mungkin kanker. Uh, terus dokter Louis minta aku masuk ke dalam. Dia bilang hasil X-ray sudah keluar. Dan beneran itu kanker katanya. Waduh, aku tuh yang udah shock. Kaget, shock, bingung. Waktu cuma bengong. Terus dokter Louis bilang, suami kamu ada di luar. Aku juga ngomong sama dia ya katanya. Lalu Mama disuruh masuk ke dalam, dijelasin juga sama dokter Louis. Katanya Esti dapat kanker payudara dan ini harus diperiksa lagi. Jadi dia kasih rujukan ke dokter khusus kanker payudara. Dokter Louis waktu itu kasih tahu aku, soalnya aku kan sempat nanya, aku bakal meninggal nggak dok? Karena yang aku dengarkan orang yang kena kanker payudara itu pasti kan nantinya akan meninggal ya. Dan aku tuh udah takut banget. Terus dokter Louis jawab katanya, oh enggak, dari hasil X-ray itu benjolan kamu tuh masih lumayan kecil. Ini aku tunjukin ya hasil X-ray-nya. Jadi ini hasil X-ray yang pertama. Aku sih nggak ngerti ya. Tapi kalau kata dokter Louis ini tuh benjolannya. Lalu ini benjolan kankernya. Jadi dokter Louis kan sempat pegang meraba benjolan yang ada di payudara. Jadi dia bilang itu nggak terlalu besar. Jadi dokter Louis bilang pengobatan Australia itu sudah canggih karena kan di sini sudah banyak yang kena kanker ya, ada macam-macam kanker. Kanker kulit, kanker otak, kanker
payudara, macam-macam. Jadi fasilitas di sini tuh sudah bagus. Jadi katanya aku nggak usah khawatir. Lalu dokter Louis merajuk aku ke dokter yang lain khusus untuk kanker payudara. Namanya dokter Cross, perempuan. Jadi semuanya tuh perempuan. Seminggu kemudian aku ke dokter Cross. Nah, karena aku dan Matt nggak kerja, jadi aku bilang sama dokter Louis kalau aku dan Matt nggak kerja dan kita nggak ada biaya untuk operasi ini, untuk segala macam biaya ini deh. Terus kasih surat ke dokter Cross kalau ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi aku ke dokter Cross waktu itu untuk konsultasi dulu, lalu dokter Cross minta aku supaya scan lagi dan biopsi. Jadi itu bulan Juni. Sehabis ketemu dokter Cross, aku scan lagi, X-ray, lalu dilanjutkan dengan biopsi. Kalau untuk konsultasinya sendiri ke dokter itu harganya 200 sekian, hampir 300. Jadi setelah aku di X-ray dan di biopsi, aku dapat hasilnya lagi. Hasilnya tuh seperti ini. Ini hasil dari biopsinya. Jadi yang hitam ini itu kankernya. Ini kankernya yang ada di sebelah kiri payudaraku. Jadi waktu di biopsi itu benar-benar sakit. Aku tuh payudaraku tuh dimasukin seperti kayak staples. Bunyinya tek tek gitu. Jadi ditekan tek tek kayak staples deh. Itu sakit banget. Dokter yang biopsi juga beda sih, khusus yang untuk biopsi. Jadi di Australia ini ada masing-masing dokter yang khusus untuk menangani bagiannya masing-masing. Habis biopsi, kita kembali lagi ke dokter Cross. Dokter Cross bilang, ya kamu harus, menurut hasil biopsi, kamu harus dioperasi katanya. Aku tuh udah mikir yang, waduh, dioperasi. Diambil nggak nih payudaranya? Terus dokter Cross bilang, tinggal tunggu telepon ya dari rumah sakit Lismore. Kapan jadwal untuk dioperasi katanya gitu. Terus kita pulang, udah tuh selama di rumah kerjaannya berdoa terus. Aku tuh juga waktu itu belum telepon orang tua di Indonesia, belum bilang sama orang tuanya Matt juga. Jadi begitu kita tahu hasil kapan untuk operasi, aku kasih tahu orang tuaku dan orang tuanya Matt. Waktu itu sempet takut, caranya gimana ya ngejelasinnya ini loh gitu. Anakmu ini loh dapat kanker payudara. Terus aku telepon, waktu itu aku telepon papa dulu. Untungnya papa itu kan orangnya sedikit apa ya, cuek. Jadinya aku nggak gitu sedih atau gimana gitulah. Terus dari papa baru ngomong ke mama. Jadi mereka tuh kasih dukungan, walau nggak bisa kasih dukungan secara langsung ke sini. Soalnya kan COVID ya, jadi mereka nggak bisa datang. Terus mamanya Matt tuh juga katanya kan mamanya Matt itu tinggal di Sydney.
Kata mamanya, perlu nggak nih aku datang? Terus aku bilang nggak usah. Eh, nggak usah ngerepotin, lagian kan jauh. Sekitar 8-9 jam perjalanan lah naik ke mobil. Aku bilang sama mamanya, bantu doa aja, gak apa-apa kok. Ya, terus em, terus aku ditelepon sama pihak rumah sakit. Aku dapat jadwal operasi tanggal 3 Juli. Itu prosesnya cepet deh pokoknya. Nah, sebelum hari operasi, aku dapat telepon dari seorang suster, namanya Suster Monica. Jadi dia bilang, kamu kesini ke kantorku katanya gitu. Aku mau ngobrol-ngobrol. Terus ya udah kita datang, aku dan Mods ketemu dengan Suster Monica. Orangnya baik. Jadi Suster Monica ini khusus perawat yang menangani kanker payudara. Jadi dia bilang, aku sustermu ya, jadi kalau misalnya kenapa-napa, butuh pertanyaan, telepon aja katanya, 24 jam kok nomorku. Terus aku dikasih bola, terus sebentar aku kasih tahu ya. Ini bolanya. Jadi aku dikasih bola, ini untuk olahraga agar tangan nggak kaku. Lalu aku juga dikasih bantal. Ini bukan bantal leher ya, tapi bantal untuk pengganjal. Jadi kata Suster Monica, bantal ini nantinya sangat membantu sehabis operasi. Jadi nanti habis operasi kan aku dijemput sama si Mods. Jadi begitu naik mobil kan pakai seat belt ya. Jadi ini untuk mencegah agar seat beltnya tuh nggak kena di dadaku. Tuh. Um, Lalu Suster Monica juga bilang Suster Monica juga kasih beberapa um, brosur kalau aku butuh dukungan. Ini ada macam-macam grup yoga, grup meditasi seperti itu. Uh, Pada dasarnya semua praktisioner, dokter, suster itu semuanya baik-baik. Uh, aku juga ngerasa bersyukur, paling enggak dikelilingin orang baik-baik, profesional. Jadi aku nggak ngerasa takut dan sendiri. Jadi ya, videonya aku harus potong 2 bagian biar nggak kepanjangan. Untuk video kali ini sekian dulu. Jadi tolong di subscribe, di like, di share ya. Untuk teman-teman yang juga sedang melalui proses ini, tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang lain dan keluarga, mohon doanya. Ya, tetap semangat, tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Dadah.